Langkah pertama, kendorkan roda belakang dengan menggunakan kunci sok. Kendorkan roda dengan arah menyilang agar pengendoran rata. Tujuan dari pengendoran roda belakang yaitu mempermudah pelepasan roda jika roda sudah diangkat. Selanjutnya, angkat kendaraan dengan menggunakan dongkrak dengan posisi dongkrak tertumpu pada bagian suspensi. Angkat hingga roda sampai mengambang secukupnya. Saat mendongkrak, pastikan kendaraan sudah diganjal dan rem tangan sudah ditarik. Lepas roda secara menyilang dengan menggunakan kunci sok atau kunci roda. Kemudian, lepas roda dengan menarik secara perlahan dan sedikit diangkat. Jangan biarkan roda menggantung pada baut roda karena dapat merusak ulir bautnya. Lepas tromol rem dengan cara menariknya. Bila sulit, lakukan bantuan dengan memasang baut 12 pada lubang ulir yang tersedia. Kencangkan baut hingga tromol terdorong keluar. Lakukan bergantian atau bersama-sama pada lubang ulir satunya lagi, agar saat tromol terdorong keluar lurus. Saat pelepasan tromol, pastikan rem tangan tidak aktif. Setelah dibantu dengan mengencangkan baut dirasa cukup, maka ketuk beberapa kali tromol hingga sedikit longgar. Kemudian tarik secara perlahan. Lepaskan pengunci sepatu rem menggunakan tang dengan cara menekan pegas pengunci, kemudian putar plat di atas pegas pengunci hingga lepas dari paku rem. Kemudian, ambil paku pengunci dari belakang backing plate. Kemudian, lepas pegas-pegas sepatu rem dengan bantuan tang dan obeng min. Jika salah satu ujung pegas sudah terlepas dari pengaitnya, tarik sepatu rem keluar agar mempermudah melepas kaitan pegas di ujung lainnya. Kemudian, lepas dan ambil sepatu rem.
lepas karet bot silinder roda, kemudian lepas piston silinder roda dengan menggunakan obeng min. Sebelum melepas piston silinder roda, pastikan selang rem sudah terlepas dan tutup selang rem agar minyak tidak terbuang keluar. Cuci tromol dengan menggunakan air dan sabun colek, lalu sikat pada bagian dalam dengan menggunakan sikat gigi. Lakukan hingga tromol benar-benar bersih dari kotoran dan minyak. Cuci juga sepatu dan kanvas rem sampai kotoran dan minyak hilang. Amplas kampas rem dengan amplas halus agar kotoran dan minyak benar-benar terangkat. Periksa secara visual kondisi kampas rem. Kanvas rem ini sudah sangat tipis dan perlu dilakukan pergantian. Bila perlu, lakukan pengukuran tebal kanvas rem dengan batas limit tebal kanvas rem yaitu 0,5 mm. Lap tromol yang sudah dicuci, kemudian periksa tromol dengan meraba bagian yang bergesekan dengan kanvas. Apakah ada goresan, karat, dan keretakan. Bila perlu, lakukan pengukuran diameter rem tromol. Apabila ada goresan dan karat, amplas bagian dalam rem tromol. Amplas secara menyeluruh agar karat hilang dan goresan sedikit menghilang. Pengamplasan tromol diperbolehkan jika diameter tromol belum mencapai 230,6 mm. Amplas juga piston silinder roda dengan amplas kertas halus. Pengamplasan bertujuan menghilangkan karat dan memperhalus permukaan silinder roda agar piston silinder roda lancar bergerak dalam silinder roda. Periksa juga karet kap dan karet bot piston silinder roda. Dalam kasus ini, karet bot sobek, maka perlu dilakukan pergantian dengan unit yang baru. Amplas kanvas rem dengan amplas kasar. Amplas sedikit saja asal kanvas menjadi kasar. Selain dengan amplas, juga dapat dilakukan dengan gergaji besi untuk mengkasarkan permukaan kanvas rem. Merakit silinder roda dimulai dengan memasang pegas piston pada piston silinder roda. Kemudian, masukkan piston dengan posisi karet kap di dalam silinder. Masukkan juga piston silinder roda yang satunya lagi pada lubang silinder roda di ujung satunya. Kemudian, pasang karet bot silinder roda yang baru secara hati-hati. Lakukan secara perlahan agar karet bot tidak sobek.
Kemudian, periksa pemasangan karet bot apakah sudah benar dengan cara mendorong piston dari arah ujung satunya sampai karet bot sedikit merenggang. Dan raba di sekeliling karet bot, pastikan karet bot tidak keluar pada alur yang ada pada silinder roda. Pasang juga karet bot silinder roda satunya lagi. Agar lebih mudah, lakukan dengan bantuan obeng min. Hati-hati saat menggunakan obeng, jangan sampai ujung obeng merusak atau menggores karet bot. Lakukan pemeriksaan pemasangan karet bot seperti langkah sebelumnya. Pasang dan posisikan sepatu rem pada backing plate. Pastikan ujung atas sepatu rem terpasang tepat pada celah piston silinder roda. Kemudian, pasangkan pegas-pegas pengembali sepatu rem. Dalam memasang pegas sepatu rem, cukup sulit. Carilah posisi yang sekiranya longgar melalui lubang dekat baut roda. Lakukan dengan bantuan alat obeng, min, dan tang untuk merenggangkan pegas dan memasangnya pada lubang yang ada pada backing plate dan sepatu rem. Hati-hati saat merenggangkan pegas. Pastikan kaitan pegas sudah terpasang dengan benar agar terhindar dari pegas terpental dan kemudian akan hilang. Setelah pegas sepatu rem terpasang, pasang pengunci sepatu rem. Pasang paku pengunci dari belakang backing plate, kemudian pasang pegas di tengah paku pengunci dari depan. Kemudian tekan pegas dan masukkan plat pengunci pada paku pengunci. Kemudian kunci dengan memutar paku pengunci, lalu lepaskan pegas. Maka plat pengunci akan tertekan oleh pegas dan ditumpu oleh paku pengunci. Lakukan hal yang sama pada sepatu rem yang satunya lagi. Setelah semuanya terpasang, cek kembali perakitan dan pastikan sepatu rem menempel sempurna pada celah piston silinder roda. Jika belum tepat, lakukan dengan menggeser-geser pegas sepatu roda. Pasang selang rem dengan memutar baut nipel selang rem. Isi minyak rem pada reservoir minyak rem yang terletak pada dashboard mobil. Isi minyak rem sampai penuh. Kemudian, kocok pedal rem sampai 4 atau 5 kali kocokan. Kemudian, tahan pedal rem pada posisi ditekan. Sambil pedal rem ditahan pada posisi ditekan, kendorkan nipel buang silinder roda
sampai minyak rem dan udara keluar. Minyak rem yang bercampur dengan udara ditandai dengan minyak rem keluar memancar. Lakukan langkah ini berulang-ulang dari isi minyak rem hingga minyak rem yang keluar dari nipel buang terarah pada satu titik, tidak memancar. Setelah pedal rem dikocok dan ditahan. Minyak rem yang keluar pada satu titik menandakan udara dalam saluran rem tidak ada. Pasang tromol pada backing plate, kemudian cobalah diputar. Apabila tromol seret, maka lakukan penyetelan perenggangan bekas kembali. Pasang roda dengan hati-hati dan sedikit diangkat. Kemudian masukkan baut tepat pada lubang baut roda. Kemudian pasang mur roda. Kemudian kencangkan mur roda menggunakan kunci sok dengan arah menyilang. Kencangkan mur roda secukupnya saja sampai roda berputar. Kemudian turunkan dongkrak secara perlahan-lahan. Kencangkan kembali mur roda secara menyilang hingga benar-benar kencang. Mungkin itu video pembongkaran dan pemeriksaan rem tromol mobil Daihatsu Zebra dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan saksikan video saya pada tayangan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Dadah.